producer tag you. Khusus di malam hari ini atau di hari ini saya sendirian hanya berteman dengan narasumber saya ya. Dimas Diajeng dan Netralis, kedatangan beliau ini sebenarnya ya sudah kita nanti-nantikan dari kemarin kita Kang Mas ya. Kayaknya begitu. Kayak orang penting aja. Gitu, memang orang penting lah. Kalau inginannya panjenengan kan terus tasih gerak. Ya betul. Ya. Jadi waktu Mas Yudi menyampaikan ke saya sudah semangat itu. Akhirnya belinya gerah, saya juga malu gerah. Oh iya. Iya. Beliaunya itu sakit ya. Pokoknya kita saling mendoakan. Iya. Oke, mungkin lancar, sehat. Sami-sami. Matur suwun Mas. Kang Mas Sugeng Widodo. Selamat datang di Cedhek Geni. Terima kasih undangannya. Panjenengan Ketua IPSI Tuban dan juga sebagai kepala sekolah di SMA 1 Krek. Betul. Kita nanti ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Tapi sebelumnya wonten tebak-tebak. Oh aduh, napa menika? Nah niki. Aja angel-angel. Cedhek Geni itu enggak angel, cuma rada ruwet. Rada ruwet deh. Niki nggih. Pokoknya panjenengan milih salah satu dari dua kata yang akan saya lemparkan datang panjenengan. Siap. Dilemparkan niki langsung banter-banter. Oke nggih, siap nggih? Siap. Rencana atau tujuan? Tujuan. Cara atau usaha? Usaha. Tenaga atau energi? Energi. Oke. Raga atau batin? Batin. Jejak atau langkah? Langkah. Malam atau siang? Malam kayaknya. Embun atau kabut? Suka yang embun. Kode atau tanda? Tanda. Tanda. Lembah atau bukit? Bukit. Komunikasi ataukah koordinasi? Koordinasi. Koordinasi, ya itulah. Memang rada kalem ya. Biasanya nih jawab langsung iya. Memang harus demikian nih. Untuk pola-pola sebagai seorang. Kenapa? Kalau pencak silat itu biasanya pendekar. Pendekar. Tapi istilah di dalam. Kalau keluar ya anggap aja pesilat itu aja. Kalau pendekar itu tantangannya tinggi kayaknya. Lah niki kita mau berbicara terkait dengan IPSI Tuban nih. Tapi sebelumnya Kang Mas, saya ada pertanyaan. Katanya itu ada perbedaan antara nama pencak dan silat. Kenapa leres nih? Betul. Nek pencak niku lebih ke napa? Ke arah seninya. Ke arah seni bela diri, bisa meliputi seni itu sendiri dari keindahan geraknya, bisa dari sisi teknik yang dirangkai sehingga memunculkan sebuah teknik yang indah untuk dilihat dan dilakukan oleh yang peraga tersebut. Itu pencak. Ya. Kalau silat itu lebih mengarah kepada sisi bela dirinya. Jadi ada sisi bela diri itu adalah bentuk bagaimana cara mengupayakan menggunakan waktu yang tepat untuk menyelesaikan misalnya sebuah perkelahian. Itu silat. Duel. Kadang-kadang tawuran. Ini nggak boleh. Nah, pantas gitu kalau mamanya adanya kan bersilat lidah. Karena untuk membela diri. Betul. Tidak ada berpencak lidah. Nggak ada. Oke, Kang Mas. IPSI Tuban anggotanya pun berapa itu total? IPSI Tuban itu kalau dari jumlah organisasi yang bergabung sebanyak 19.
19. Ya. Ada 19 perguruan maksudnya. Oke, 19 perguruan. Ya. Dimulai dari Esa Terate, Pagar Nusa, Tapasuci, Persia Diri, Gasmi, sampai yang terakhir itu Esa Winomo yang terakhir. Jadi ada 19 perguruan. Bila kita jumlahkan itu lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000 anggota. Karena Esa Terate sendiri aja itu ada sekitar 40.000. Belum Pagar Nusa, belum pencak organisasi, IKSPI Kerasa, banyak juga anggotanya. Dan itu kira-kira umur itu dari umur berapa Kang Mas? Kalau sisi latihan itu memang sejak awal di usia dini itu sudah diperkenalkan untuk bisa masuk ke perguruan. Artinya dari usia sekolah dasar itu sudah boleh masuk, tetapi untuk menjadi keanggotaan itu memang ada syarat umur tertentu yang harus kita batasi, karena itu berkaitan dengan kematangan psikologis. Ya, jadi kalau biasanya yang rata-rata diaplikasikan oleh beberapa perguruan itu minimal 17 tahun. Asumsinya adalah anak-anak pada umur seperti itu sudah bisa menggunakan pencak silat pada aplikasi yang benar, tidak digunakan untuk hal karena sudah dewasa itu tadi kan. Dewasa. Jadi mereka sudah bisa, iki silat itu bukan untuk nyakitin orang, berarti kan hanya untuk sesuai dengan kematangan fisiknya itu mereka akan tahu saat seperti apa yang saya gunakan. Berarti IPSI sendiri itu memiliki peran kepada perguruan-perguruan yang ada menjadi anggotanya itu. Untuk hal yang sifatnya teknis itu lebih banyak diatur oleh perguruan itu sendiri. Teknis itu contohnya kalau misalnya perguruan A, B, C, D itu mempunyai tata organisasi yang diterapkan oleh masing-masing perguruan, dan itu bisa jadi berbeda dengan perguruan yang lain. Jadi misalnya satu dalam hal teknik aja sudah beragam. Kemudian teknik gerak ini sudah berbeda. Kemudian persyaratan usia masuk itu juga berbeda-beda. Tapi rata-rata memang saat di usia dini itu sudah banyak yang diperkenalkan. Dan kalau soal usia itu pun IPSI juga melihat itu? Tidak. Tidak sampai ya. Berarti semuanya tergantung pada perguruan itu. Betul. Terus nopo mawon selain pada masalah teknis gitu, nopo mawon IPSI terhadap beberapa perguruan itu? Jadi gini, IPSI ini kan mengikat, jadi judul aja Ikatan Pencak Silat, memberikan wadah untuk bisa kita rangkul bersama, melakukan hal yang sama, biar tidak terjadi satu miskomunikasi di antara mereka. Kemudian kita paling tidak IPSI ini sudah bisa memberikan warna untuk satu tujuan pada semua perguruan. Jadi tidak berjalan sendiri. Jadi seperti misalnya contoh aturan pertandingan, ya, kemudian tata organisasi yang terstandarkan. Itu jika IPSI punya tidak mengatur, tapi paling tidak ada standar yang harus dipenuhi oleh perguruan untuk bisa bergabung dengan IPSI. Syaratnya apa? Harus misalnya ADART lengkap, pengurusan ADART, kemudian susunan pengurus harus terpenuhi. Kemudian lagi tentang peraturan-peraturan yang sifatnya intern yang teratur dalam ADART itu. Kemudian tempat latihan juga harus kita komunikasikan. Jadi apa supaya sistem kontrolnya biar bisa lebih jelas. Jadi nanti kalau ada apa-apa
cara Jawane sing dutuh ora ipsi. Harus tahu. Lah, kalau wau panjenengan ngendikan soal miskomunikasi antar perguruan. Iya. Nah, ini wah rame ini. Rame. Apalagi Rame. 2024 kemarin. Iya. Wah, adalah enggak hanya di istilahnya kan sosmed ya, istilahnya yang Betul, bikin itu kan betul, sosmed ya. betul. Kalau media-media mainstream mungkin nggak begitu. Nah, banyak itu yang istilahnya apa ngatain itu tawur lah istilahnya. Tawuran seperti Jajal ilmu. iya jajal ilmu dijajal ilmu terapkan Pak. Kan begitu Kalah pada sini. nah kan begitu. Nah itu berarti IPSI ikut serta istilahnya tadi biar ada koordinasi komunikasi yang baik lah istilahnya. Ini ku pripun nih kalau ada tawuran ini enggak, dan itu enggak terjadi sekali 2 kali tuh. Ya, kali. Pripun itu tanggapan IPSI-nya? Iya. Seperti apa? Memang segala sesuatu yang sifatnya isi digital itu tidak bisa terelakkan. Nah, ya. IPSI hanya bisa mengatur untuk hal yang sifatnya bisa dikomunikasikan, kemudian bisa kita sosialisasikan, dan bisa kita lakukan pembinaan. Pembinaan itu sendiri juga nggak bisa langsung ke personal, misalkan siswa dan anggotanya, itu nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan ruang pada saya ketua perguruan untuk berkomunikasi saat rapat di IPSI misalnya. Kita memberikan himbauan, hanya sebatas himbauan dan memberikan penegasan secara tidak langsung, seperti misalnya ayo kumpul ngopi. Begitu kan. Sebetulnya tidak formal tapi juga bisa mengenakan apa? Kalau melihat lawang ketuane wae gelem kumpul. Odo gelem salaman, gelem ngopi bareng. Masa anggota rek bisa seneng tawuran kan begitu. Nah, dengan begitu kita lebih efektif dan Polres juga sudah memberikan ruang pada kita. Ada dimediasikan oleh Polres untuk beberapa bulan secara kontinu itu untuk mengadakan kegiatan ngopi bareng. Ya ada itu. Kalau dulu itu curhat Jumat. Nah, Jumat curhat. Nah, dulu itu. Tempuh di ini Kang. Bergantian. Di masing-masing kecamatan. Seperti Tuban, kemarin saya yang di Kerek, masing kecamatan ada semuanya itu. Jadi ada semacam pembinaan secara langsung dari Polres itu. Karena apa? Ya memang dimanapun tingkat kerawanan di Jawa Timur ini kan salah satunya juga tawuran antar oknum. Nah, saya tidak bilang perguruan, oknum perguruan. Betul. Oknum anggota perguruan. Betul. Saya pernah tanya itu sama ya istilahnya anak-anak muda yang ini kan. Dia bilang, "Anda kita, Pak." gitu. Itu tuh ya mereka itu punya kumpulan sendiri gitu. Betul. Iya. Lah kalau yang seperti itu pripun gitu. Apa lepas dari dari kita gitu istilahnya ataukah ini ya kita saling memahami saja atau seperti apa itu? Ya, itu begini. Jadi masing-masing perguruan itu memiliki apa yang namanya komunitas. Jadi komunitas perguruan itu nggak hanya 1, 2, 3, tapi puluhan jumlahnya. Masing-masing itu punya dan rata-rata masing-masing kabupaten itu punya. Kok begitu? Kecamatan juga punya gitu loh. Nah, susahnya begitu. Dan itu memang rata-rata anak usia muda, anak SMP, SMA itu. Dan itu kalau ketemu ya pada saat kita bisa mengkondisikan ya baik sama-sama orang tua itu kan masalah. Tapi pada saat ada sesuatu yang nggak enak sedikit kemudian dibesar lewat medsos misalnya, itu ya bisa jadi. Makanya saya kalau di Tuban saya juga selalu wanti-wanti dan selalu mengkomunikasikan dengan pihak Polsek dan Polres. Nah kemarin itu juga ada malam minggu kemarin sudah komunikasi dengan saya. Apa ada ini kegiatan? Waduh, saya nggak tahu Pak. Nah itu
kan itu apa di luar jangkauan kita. Betul. Anak-anak sekarang kan juga kreatif, kumpulnya ya cepat. Nah itu. Nah akhirnya ya yang jadi apa? Jadi pikiran kita sebagai orang tua kan begitu. Betul. Karena sesuatu yang tidak kita tahu, tapi mereka cepat untuk merespon, dan ini kalau tidak kita tanggulangi secara dini, ya akhirnya terjadi betul. Dan yang sering terjadi memang begitu. Tapi alhamdulillah insya Allah di Tuban itu untuk angka apa ya, gesekan itu konflik itu termasuk rendah bila dibandingkan dengan tetangga kita, misalnya kabupaten nggak saya sebut lah. Iya, yang kemarin itu juga sampai kayak gitu, betul. Yang di timur itu ya, timur Jawa Timur. Betul. Nah, itu kan sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan termasuk peran IPSI, kemudian pihak penegak keamanan itu juga sudah maksimal, tapi ya namanya ada saja. Bagusnya itu dari Polres itu sudah katakan sudah punya tim cyber kayaknya, jadi setiap message apa yang tahu isinya provokasi pasti tahu, dan itu selalu dikomunikasikan dengan ketua perguruan dan ketua IPSI. Nah itu dari situ akan ada antisipasi. Misalkan selebaran melalui WA, itu langsung tahu polisi. Bagusnya itu. Jadi setiap ada kegiatan, kami juga tahu, bukan karena saya tahu sendiri, tapi karena memang diberitahu oleh pihak polisi. Nah, dan itu tugas kita untuk bisa menjaga bersama-sama, paling tidak lewat perguruan masing-masing itu saling menjaga lah ya. Betul. Nah, wonten Kang Mas bahwasanya salah satu yang pertandingan katakanlah dalam event pertandingan itu IPSI itu bisa mampu untuk istilahnya ya mengurangi lah itu yang namanya jalanan itu, istilahnya clash yang ada di jalanan. Ini kok pripun Kang Mas? Iya. Jadi gini, kita kan sudah punya program untuk pertandingan yang akan kita laksanakan dari setiap tahun ke tahun. Sebetulnya memang kalau kita bisa mengemas itu dengan baik, maka memang nanti akan mengurangi atau paling tidak angka tawuran itu tidak terlalu besar. Dari konflik jalanan menjadi menuju ke prestasi lah istilahnya. Masa dari sekian ratus ribu itu nggak ada atlet yang berprestasi, saya yakin bisa kalau kita kelola dengan baik. Dan itu IPSI sudah memadai dalam bentuk pertandingan seperti yang dilakukan oleh IPSI difasilitasi oleh Disbud Porapar untuk mengadakan pertandingan, mengadakan pelatihan wasit juri, mengadakan pelatihan teknik pencak silat. Itu sudah kami lakukan dalam upaya untuk meningkatkan prestasi kita. Memang perlu diakui kalau Kabupaten Tuban itu minim prestasi, Mas. Untuk silatnya? Untuk silatnya. Tapi kenapa ini? Ya yang jelas, yang lalu biar berlalu. Artinya jadi ini Jawa tenanan gitu. Yang lalu biar berlalu, ayo lah tetap laku. Balini neh. Oh, dibaleni mana? Ya, artinya gini. Dari masing-masing perguruan itu sebetulnya sudah punya event seleksi berdasarkan perguruan masing-masing. Kemudian IPSI memfasilitasi untuk kita saring, kita jadikan atlet. Betul. Nah, atlet itu nanti kita pusatkan yang namanya pusat latihan atau training center. Untuk semuanya bisa masuk, ya, asalkan satu memang memenuhi standar. Standarnya dari mana? Ya terseleksi dalam beberapa pertandingan kita laksanakan. Dalam satu tahun berapa kali itu Kang Mas? IPSI Tuban lah katakanlah bikin event ini pertandingan tuh. Maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali.
itu dalam event nopo kalian nopo nih Kang Mas? Kalau yang rutin, yang jelas adalah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, yang namanya Bupatika. Itu selalu ada dan dikemas bisa dalam bentuk porkap, juga invitasi pencaksilat yang memang tujuannya untuk menyalurkan bakat dan minatnya anak-anak kita supaya memang nanti kita persiapkan pada event yang berjenjang. Oke. Tapi berarti tadi kesulitannya yang ada di Tuban itu enggak bisa banyak itu ya lupa saya. Itu berarti apa ini Kang Mas berarti? Iya. Yang jelas minimnya pembinaan tapi pembinaan dalam yang terarah. Pembinaan dalam artian IPSI ke anggota. Oke. Jadi intinya gini, sebetulnya muaranya kan dari perguruan. IPSI ini sebenarnya kan untuk memberikan wadah saja. Jadi kalau memang perguruan itu bergairah dan memang punya stok atlet yang baik melalui pembinaan yang terarah, maka mudah juga bagi IPSI untuk mengadopsi mereka. Karena IPSI juga nggak bisa kita mengadakan tanpa ada pembinaan dari masing-masing perguruan. Nah, kalau sudah mereka terseleksi dengan baik lewat pemusatan latihan, Puslatkap, itu baru bisa kita arahkan untuk menjadi atlet yang bisa terstandarkan sehingga bisa layak untuk mengikuti event-event yang berjenjang. Jadi misalnya kalau kemarin yang sudah kita ikuti itu di Popda. Ya berarti ya besok-besok ya ditambahilah event-eventnya Kang Mas. Iya. Insya Allah begitu. Tapi kembali lagi Mas. Kembalinya tuh yang duit. Iya. Itu selalu kita bahas itu. Alah. Apalagi kita kemarin habis dikunci. Iya tuh ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ngumpul kok. Mau ngumpul ngopi, iya tuh. Mau ngumpul pertandingan, ngumpul ngopi aja kadang kita masih, gantian gitu ya. Nah ya. Terus ini di medsos ini lagi nih, ngomongin di medsos. Peraturan baru Kang Mas. Iya. Itu pripun itu? Bisa ceritakan sedikit nggak itu? Iya. Memang peraturan baru itu hasil dari Munas IPSI tahun 2021 insya Allah. Itu untuk kami ini artinya IPSI yang ada di kabupaten. Terus di kabupaten itu tersosialisasikan ke perguruan di kabupaten. Itu merupakan hal yang baru. Hal baru. Sehingga memang betul yang dikatakan oleh media sosial atau apa saja itu memang kurang begitu katakan berbahaya. Saya pernah tanya, Mas, kalau begini nih nggak masa tetap dilanjutkan betul. Ya intinya begini, kalau si pembuat peraturan ya ini sudah sangat safety sekali. Iya. Tinggal bagaimana cara untuk mengaplikasikan supaya tidak terjadi cedera yang terlalu serius. Kalau kita terbiasa melakukan latihan, kemudian membiasakan diri untuk berlatih menggunakan aturan yang baru, ya nanti dengan sendirinya tingkat cedera yang tinggi, yang serius itu bisa kita eliminir gitu. Jadi tinggal kita yang sebagai pengguna aja yang harusnya bisa menyesuaikan diri. Nah, ada ini Kang Mas. Katakanlah salah satu contohnya itu adalah bantingan ke depan gitu. Bantingan depan ini kan ya mesti wong ki ya nyosop kan. Nyosop gitu. Nah, katakanlah ada itu Kang Mas. Wah, wis nyosop tenanan itu. Tim medis itu enggak cepet-cepet itu termasuk aturan baru gitu loh. Kalau itu insya Allah kalau biasanya kalau terjadi itu tim medis yang bukan pendekar. Jadi biasanya kalau tim medis yang pendekar itu responnya cepat dan cara penanganannya juga lebih teliti, lebih akurat
Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keputusan kemenangan. Oh, gitu. Ini termasuk pelanggaran kah? Ataukah memang teknik yang bisa menjatuhkan sehingga dia bisa menjadi menang karena keputusan yang mutlak. Oke. Berarti kita menunggu, istilahnya menunggu nanti dulu kan begitu? Iya. Oke. Biasa begitu. Dan memang untuk saya tadi ya tim medis yang pendekar itu jarang banget. Oke. Terutama di tingkat kabupaten. Oke. Nah, balik lagi ke IPSI Tuban ini. Ya. Wonten berapa atlet kita punya? Kalau IPSI Tuban, memang tidak terlalu banyak. Kita untuk masing-masing kelas itu masing-masing kelas dari A, B, C, D, E, F, G, H 8 kelas putra ya. Yang putri A, B, C, D, E itu sudah mentok. Kalau A, B, C, D, E itu kelas berkaitan dengan berat badan ya. Oke. Dari sekian itu sudah kita miliki. Karena kita itu juga punya atasan dalam arti untuk pengelolaan pendanaan dan persetujuan untuk mengikuti pertandingan ke event provinsi. Itu kan kita tetap harus bergandengan tangan dan juga sebagai pemegang keputusan. Itu kan dengan Disbud Purapar ini. Dari sekian itu tetap harus diukur. Disbud Purapar itu punya ukuran tersendiri berdasarkan kaidah keolahragaan. Jadi misalkan tes fisiknya harus lulus. Apa standarnya sudah tersandarkan provinsi atau nasional. Jadi misalkan ada blip test lari itu kuat gak, itu sudah ada. Terus push up squat dan sudah. Jadi yang terseleksi dari sekian itu, dari kata ABCD dan seterusnya tadi, kemarin itu ada sekitar 8 atlet yang 8 atlet itu nanti seleksi lagi akhirnya jadi 2, 3, 6 lagi jadi 4. Dan yang bisa masuk ke sana selain bisa memenangkan seleksi lewat event kabupaten, juga harus ditopang dengan seberapa banyak dia mengikuti pertandingan dan menang minimal di tingkat provinsi. Karirnya dia. Ya, jadi ini portofolionya. Iya. Nah, jadi untuk bisa menjadi pesulap cup itu begitu portofolionya dilihat. Ini di kejuaraan apa saja dia menang. Kalau hanya kejuaraan 3, oke lah. Bisa masuk, tapi kalau bisa ada juara 1 ya mending juara 1. Jadi itu kondisional. Tapi kalau dari awal kita tadi wonten loh Mas. Iya. Berapa ratus ribu katakanlah. Nah sekarang atlet aja cuma katakanlah Pak Putra 8, yang satunya 5, cuma 13 ya kan. Nah ini buat happen gitu loh. Apa ini? Ratusan ribu kalau mau lah kok bisa itu loh, kok hanya sekitar itu, atau nggak berminat atau pripun itu teman-teman itu memang yang terseleksi. Jadi gini, katakan IPSI Tuban mengadakan kejuaraan Orkap berdasarkan kabupaten. IPSI memberikan kriteria kelas mulai yang putra A sampai H, putri A sampai E. Itu masing-masing perguruan. Nah, kita kan punya IPSI kecamatan. IPSI kecamatan itu menseleksi. Ya, jadi kalau ada 20 kecamatan kita menseleksi setiap perguruan yang ada di dalam yang tergabung dalam IPSI kecamatan untuk mengikuti ini berdasarkan kelas tadi. Itu aja. Untuk kelas-kelas yang FGH itu jarang anak-anak kita itu. Ya yang terbanyak itu A, B, C, D, E. Itu berarti kelas berat seberapa itu Kak Mas? A, B, C, D. A itu 45 sampai 50, B 50 sampai 55. Oh berarti sudah dewasa. Jadi yang terbanyak kita itu kan usia-usia yang segitu itu sekitar SMA lah ya. SMA SMA dengan berat badan
yang nggak sampai lebih 65. Jarang yang 65. Oh, saya 80. Kelas berat. Kelas berat ini. Ya raiso nendang. Subuh. Iya, menang subuhan. Lah iya. Tapi sebenarnya itu jomplang banget loh Kang Mas. Iya. Sekian loh itu. Nah, memang mau nggak mau, memang seleksi kita itu kan seperti itu. Jadi tidak ada wadah yang lain. Artinya bukan karena minat rendah lah istilahnya, bukan ya? Bukan. Karena memang yang terwadahi cuma itu aja. Oke. Nah, untuk yang lain mau jadi pikiran kita juga. Jadi anak-anak kalau tidak bisa ke prestasi itu mau kita apa? Mau gimana? Betul. Ya. Nah, ini kan ini hanya sekedar tataran ide aja. Kemarin saya sampaikan saat di mengikuti musrenbang itu. Anggota perguruan itu sebetulnya saya juga merasa prihatin juga, masih yang ada lulusan SD, SMP. Nah, saya menginginkan paling tidak saya ingin anak-anak yang seperti itu dikumpulkan, kemudian kita kemas dalam bentuk pendidikan, nggak dimasukkan di paket BK, paket CK. Betul. Saya ingin begitu. Dan nanti ada yang mewadahi itu, sehingga nanti kalau ada yang mewadahi kami siap sebetulnya untuk mengupdate mereka. Tapi kalau ini Kang Mas, kekurangan event gitu sehingga sulit menjaring banyak gitu atau gimana? Sebenarnya loh. Katakanlah satu perguruan itu bikin event sendiri sehingga ada. Tapi nggak bisa membuat atlet itu atau seperti apa ya? Nah, rata-rata memang begini. Atlet-atlet yang dicetak oleh perguruan itu kalau pada saat terseleksi itu ya cuman ada sekitar 14 anak itu. Jadi kelas A B C D sampai H sampai E itu, kemudian seni. Soal seni ada seni tunggal, seni ganda, seni bergu. Oh iya kan ada yang pencaknya juga. Iya. Jadi seni tunggal putra putri itu satu orang. Ada seni tunggal, ada yang namanya sekarang solo kreatif. Itu sudah ada 2 nomor. Kemudian ganda. Ganda itu ini berpasangan. Betul. Terus bergu itu 3 orang. Tapi kalau misalnya mereka itu bisa kita akomodir, Mas, untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi bisa. Tapi kembalinya ke tadi, kita nggak punya event yang tertopang oleh dana. Iya. Nah itu lagi Kang Mas ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi yang tetap kita berusaha. Yang paling penting adalah saya mikir pokoknya IPSI Tuban ini kondusif semua. Kita punya visi, Mas. Visinya itu solid, kondusif, berprestasi. SKB. Solid, kondusif, berprestasi. Harapannya nanti untuk satu periode pengurusan saya ini semuanya bisa tercapai. Jadi solid lewat pengurus itu sendiri. Kondusif ya, solid pengurus sendiri, pengurus antar perguruan, dalam perguruan, luar perguruan, kemudian ini kondusif. Kalau kita solid pasti kondusif. Oh iya betul. Nek kondusif lagi bisa berprestasi. Terima kasih begitu. Betul. Kita harus mensolidkan diri supaya terjadi suasana yang kondusif. Nek awak dirukun. Nang ditoto prestasi ini saya yakin bisa. Selama solidnya ini tadi kan sudah ngopi bareng ke sana dan ke sini. Perkembangannya pribun. Iya. Agar mencapai 2 tadi loh ya. Iya. Katakanlah untuk saya kan di tahun 2023 bulan Februari dikukuhkan jadi pengurus IPSI, ketua IPSI Kabupaten. Nah harapannya itu bisa tercapai besok setelah akhir pengurusan periode saya. Untuk periode saya ini kan sampai 2027, harapannya bisa tercapai. Yang sudah kami lakukan upaya untuk itu sudah bagus lah. Ini untuk prestasi. Kemarin sudah ada kenaikan yang bagus saat anak-anak ikut
Popda itu yang bisa masuk 8 besar. Popda itu kabupaten? Provinsi ya. Oke. Udah masuk 8 besar sudah bagus. Ada 3 anak. Tapi ya memang faktor keberuntungan belum kita dapatkan. Dan itu nanti insya Allah besok ini menjelang porprov dari anak yang sama tadi insya Allah sudah ada pembinaan yang lebih intens. Ya semoga harapan kami bisa berjuara. Amin. Ya itu kan haruslah. Harus. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya pokoknya target saya ada yang juara nasional. Amin. Bukan muluk-muluk tapi ini hal yang biasa. Kalau kita belum sinau, mau untuk apa ini berdarah untuk berlatih gitu, insya Allah bisa. Iya. Yakin bisa. Ya alhamdulillah top apa ini dukungan dari kepala daerah dari Dishub Purapar sudah memfasilitasi itu meskipun masih tahap minim karena memang Dishub Purapar kan punya standar tersendiri. Mereka juga mengirim akeh neng ora juara nggih percuma. Tetap terselesai dengan baik. Nanti kalau sudah ada perkembangan yang baik, kalau misalnya ada juara 2 atau 3 anak besok mungkin kuotanya tambah lagi. Ya, itu juga upaya yang bagus sebetulnya untuk apa ya memberikan peringatan pada kita pentingnya untuk melakukan hal yang terbaik. Tolong bina sing apik sehingga nanti kami juga akan merespon nek IPSI di prestasi besok insya Allah tetap akan diberikan ruang untuk bisa berbicara lebih lagi, pendanaan juga lebih besar lagi. Semoga begitu. Amin. Dan yang paling penting itu loh Kang Mas. Semoga yang nanti katakanlah yang berprestasi ini bisa mampu menggugah ini rekan-rekannya yang lain untuk ikut berprestasi gitu. Dan kalau itu sudah banyak yang menggugah, semoga saja di guru-gurunya itu juga semakin semangat untuk membesarkan adik-adiknya ini menjadi kontingen atau atlet gitu. Seperti itu ya, itu harapan kita semuanya. Pokoknya IPSI harus tugasnya PR berat banget ya. Kalau PR berat ya. Ya bisa berharap dengan upaya dan doa supaya besok paling tidak IPSI harus muncul atlet minimal provinsi, syukur-syukur nasional juara 1. Insya Allah begitu. Dan itu tidak hanya 1-2 anak, insya Allah bisa benar. Itu yang sering jadi keinginan kami. Sudah kami sampaikan ke perguruan, insya Allah perguruan juga sudah bisa merespon itu lewat pertandingan yang baik. Dan nanti kita seleksi lewat mekanisme yang adil. Karena biasanya kalau nggak adil itu yang mestinya tidak prestasi tiba-tiba jadi tim, nah itu jadi kecemburuan. Kami berupaya untuk membuat adil itu siapapun dari perguruan manapun kalau dia berprestasi tetap kita sengkuyung bareng untuk kita antarkan, bukan atas nama perguruan tapi itu mungkin besok IPSI bikin sertifikat kali ya. Sertifikat ini gitu. Memang kalau saat pertandingan kita bikin sertifikat. Sertifikat ya. Iya, jadi ada sertifikat juri, kepelatihan, ada pertandingan, ada semuanya. Alhamdulillah begitu. Kang Mas. Ya. Sebelum kita berpisah nih. Bukan berpisah ya. Istilahnya ini iya. Berpisah kayak gitu ya. Sebelum kita besok akan kembali lagi, Pak. Angel tenan gitu suara. Panjenengan saya mintakan untuk memberikan satu momen untuk bisa memberikan closing lah istilahnya statement kepada Dimas Diajem dan Netralis terkait dengan IPSI dan pelatihan dan lain sebagainya. Monggo terserah apapun itu, yang paling penting adalah mampu menggugah Dimas Diajem dan Netralis yang melihat kita. Kamera ada di sana. Oh iya. Terima kasih. Kami sebagai pengurus IPSI sebetulnya menginginkan dan punya cita-cita ingin merubah paradigma biar IPSI ini tidak identik dengan tawuran. Maka saya mengharap betul pada semua anggota perguruan yang tergabung dalam IPSI, mari kita bergandengan tangan mewujudkan visi misi IPSI, yaitu kita harusnya lebih solid. Solid kepada siapa?
kami sebagai pengurus IPSI sendiri solid di dalam perguruan itu sendiri, kemudian solid antar perguruan. Baru setelah itu nanti kita bisa melakukan cipta kondisi yang kondusif. Kita jadikan Tuban sebagai kota pendekar, pendekar yang santun, pendekar yang berakhlak mulia, yang berbudaya, sehingga bisa menjadikan citra IPSI Kabupaten itu lebih baik. Dan yang lebih penting adalah bisa berkontribusi di daerahnya. Pesilat yang tidak mengganggu orang lain, tapi pesilat yang bisa membantu orang lain. Amin. Itu harapan kami. Ya seberat-beratnya, tapi harus tetap kita mendukung itu. Iya. Yang paling penting adalah semua organ yang ada di dalam IPSI harus solid, betul, biar menciptakan kondisi baik, nanti berprestasi. Demikian. Ya. Terima kasih atas kedatangannya Kang Mas Sugeng Widodo. Besok kita ngobrol lagi loh. Ya. Soal yang di SMA itu tadi. Iya. Nah, ya itu kan ya, biar SMA saya biar tidak terlalu terpinggir. Iya. Biar semua orang tahu, si Makar ternyata ada tuh. Ada. Kemarin saya ada cerita. Itu saya waktu minta CSR SMA waktu ke SIG itu SMA Makar itu ada tuh. Wah, itu saya nolong saya. Nah, berarti besok aja ini pura-pura nggak tahu. Iya, masuk aja nggak tahu. Makanya di podcast biar tahu. Oke, Dimas Yajeng dan Netralis, demikian kita ngobrol-ngobrolnya bersama Kang Mas Sugeng Widodo. Semoga apa yang dicita-citakan kita bersama yang ada di sini hari ini yang kita bicarakan, semoga bisa menjadi terwujud. Amin. Sampai ke masa depan membangun Tuban melalui pencaksilat. Ya. Hanya di podcast Cedek Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dadah.